supnya itu bersatu dengan mie yang akan kita makan nanti. Ya, diaduk secara rata perlahan-lahan. Setelah rata, kemudian kita masukkan bahan toppingnya. Telurnya kita masukkan, kemudian wakame, timun, kemudian kurage, jahe. Ketemu kembali bersama saya Denny Kwok. Kali ini saya ingin memperkenalkan salah satu makanan di negeri Jepang yang cocok sekali dimakan pada saat musim panas. Makanan ini disebut sebagai hiyashi chuka, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut cold ramen, atau disebut juga kalau dalam bahasa Indonesianya mie dingin. Sesuai dengan namanya, mie ini ditampilkan secara dingin, sehingga makanan ini cocok sekali apabila dimakan pada saat panas. Kalau di Jepang ya sangat cocok dimakan pada saat musim panas atau natsu. Makanan ini tidak sepopuler makanan Jepang lainnya seperti sashimi, sushi, atau takoyaki. Padahal menurut saya makanan ini cukup baik, apalagi untuk daerah seperti negara kita Indonesia yang hampir rata sepanjang tahun adalah musim panas. Maka makanan yang disajikan secara dingin ini tentu akan dapat menjadikan balance atau dapat menjadikan penurun suhu di tubuh kita dibandingkan apabila kita memakan makanan yang ditampilkan secara panas atau hangat seperti mie bakso atau nasi goreng yang disajikan secara masih hangat. Tapi makanan ini saya belum pernah melihatnya di Indonesia. Sebetulnya makanan ini bukanlah makanan baru di Jepang. Ini merupakan makanan yang sudah lama dan merupakan makanan khas di saat musim panas. Seperti apa? Saya akan perkenalkan teksturnya dan juga harganya. Inilah tampilannya mie dingin hiyashi chuka mayo suke, harganya 460 yen. Seperti ini tampilannya, ada banyak sekali ya campuran di dalamnya ya, seperti makanan lainnya juga banyak bercampur ya, macam-macam bahannya. Mari kita mulai buka. Kita copot dulu plastiknya, lalu kita buka penutup atasnya. Cukup steril ya makanannya, dan terdapat 2 tingkat. Di lapisan atas adalah toppingnya, itu bahan pelengkapnya seperti telur, wakame, timun, karage, jahe, dan juga ada daging. Tapi dagingnya ini tidak bisa dimakan kalau untuk yang menganut beragama Islam. Selain itu juga terdapat rasa pedasnya, biasanya berbahan wasabi. Juga ada mayones sebagai perasanya, pelengkap rasa. Dan supnya, sup atau kuahnya. Nah, ini tampilan mie-nya. Nah, terlebih dahulu kita buka sumpitnya, karena di Jepang hampir semua makanan dimakan pakai sumpit. Ya, mie-nya kita ratakan dahulu karena tadi sedikit bergumpal. Kemudian kita masukkan sup
atau kuahnya. Biasanya kalau untuk mie dingin ini supnya atau kuahnya ini berbahan dari cuka, jadi rasanya cukup seger ya kalau dimakan dalam kondisi disajikan dingin gitu ya. Kita aduk sampai rata sehingga rasa supnya itu bersatu dengan mie yang akan kita makan nanti. Ya, diaduk secara rata perlahan-lahan. Setelah rata, kemudian kita masukkan bahan toppingnya. Telurnya kita masukkan, kemudian wakame, timun, ya, kemudian kurage, jahe. Dan saya beragama Islam jadi tidak memasukkan dagingnya. Bagi yang tidak menganut agama Islam dipersilahkan aja untuk memakan dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah itu saya memasukkan mayones sebagai perasa tambahan dalam mie ini. Ya, dicampurkan mayones di atasnya. Setelah mayones dimasukkan untuk menambah rasa, diberi sedikit rasa pedas. Biasanya kalau di Jepang itu dipakai wasabi karena orang Jepang jarang memakan cabai, jadi dimasukkan rasa pedasnya wasabi. Nah, setelah kita masukkan semua, seperti ini tampilannya ya. Semua sudah dimasukkan, lalu kita campur lagi mayonesnya, kita aduk dalam mie sampai rata biar rasanya bersatu dengan mie yang bakalan kita makan nanti. Diaduk perlahan-lahan. Setelah diaduk ini siap deh untuk disajikan. Saya akan coba makanan ini seperti apa rasanya, karena tadi kita sudah memasukkan semua mayones, kemudian perasa untuk memberi rasa pedas seperti wasabi. Terus kita juga sudah memasukkan topping-toppingnya seperti telur, timun, kemudian ini disebut wakame atau rumput laut ya kalau dalam bahasa Indonesianya, dan juga jahe yang sudah dibuat asinan. Nah, sebagai kuahnya itu, karena seperti tadi yang sudah saya tunjukkan, itu berbahan dari cuka, jadi saya rasa sebagaimana rasa asli dari cuka, tentu akan terasa sedikit asam gitu ya. Tapi karena sudah dengan mayones dan juga wasabi, jadi rasa asamnya tadi tidak menjadi dominan lagi, sudah berbaur dengan rasa dari mayones yang agak manis. Seperti apa rasanya, saya coba dulu. Rasanya cukup familiar ya. Rasanya untuk di badan kita, apalagi di saat musim panas, makanan dingin seperti ini sangat cocok untuk di lidah. Apalagi biasa ya kalau di saat musim panas itu atau udara panas kan suhu badan kita meningkat. Jadi kalau kita makan makanan yang dingin seperti ini, badan kita akan menjadi dingin, menjadi sejuk. Apalagi ditambah makanan ini tidak
mengandung minyak ya, atau tidak mengandung lemak, karena semuanya itu merupakan makanan yang di asinin dan mentah. Jadi makanan ini sama sekali tidak mengandung bahan minyak, yang apabila kalau bahan minyak itu kita makan pada saat badan panas, pada saat suhu panas, maka badan kita otomatis suhunya akan meningkat menjadi lebih panas lagi. Amazing. Jadi makanan ini saya rasa cukup baik. Ditambah lagi pengaruh dari kuahnya ya, perasa dari cuka masuk apabila dimakan pada saat dingin, di badan itu terasa sangat dingin, sangat cocok sekali di lidah kita apabila makanan ini dimakan pada saat panas. Dan juga bagi yang sedang melaksanakan diet, makanan ini cukup baik karena dari topping-topping yang ada sama sekali tidak ada yang membuat penambahan kolesterol atau menambah kadar lemak di dalam tubuh. Bahkan cuka sendiri itu sangat baik untuk mengikis lemak di dalam tubuh. Jadi bagi yang sedang melaksanakan diet, ini makanan ini sangat baik sekali apabila rutin atau secara teratur dimakan. Baik sekali untuk menurunkan lemak yang ada di dalam tubuh. Cuka juga sangat baik untuk menghancurkan lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita. Jadi ini makanan cukup baik, dan ini kalau untuk di negara kita yang bersuhu panas, yang suhunya rata-rata setiap tahun itu panas, makanan seperti ini sangat baik. Makanan ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita, terutama sebagai penyeimbang, karena rata-rata makanan di negara kita itu banyak mengandung minyak yang berbahan dari santan atau juga yang berasal dari makanan-makanan yang digoreng. Jadi apabila kita rutin memakan makanan seperti ini, ditambah lagi manfaat daripada cuka, lemak-lemak yang bertumpuk di tubuh kita, di badan kita, akan dapat luntur atau dapat dihancurkan. Jadi ya, saya rasa makanan ini memang tidak populer ya di negara kita, tetapi makanan ini sebenarnya cukup baik sekali dimakan di negara-negara yang bersuhu panas. Dan di Jepang sendiri makanan ini hadir selalu bersamaan dengan saat musim panas, dimana pada saat musim panas ini suhu udara di negara Jepang itu cukup panas. Jadi kalau kita memakan makanan yang ditampilkan secara dingin seperti mie dingin ini, itu bisa membuat tubuh kita kembali menjadi segar. Dan juga dengan bahan-bahan yang ada di dalam makanan ini, seluruh lemak-lemak atau kolesterol pun bisa hancur ikut bersama larut di dalam bersama bahan-bahan makanan ini, terutama cuka ini. Jadi itu ya teman-teman, saya memperkenalkan salah satu makanan di Jepang. Dan apabila ada kesempatan datang ke Jepang atau saat ini sedang berada di negara Jepang tapi belum pernah memakan makanan ini, dicoba, karena makanan ini terdapat di mana-mana, hampir di seluruh kombini ada, dan harganya bervariasi. Kebetulan ini saya ambil yang porsi besar, itu harganya tadi 460 yen.
Kalau dalam porsi kecil atau porsi sedang harganya bisa hanya 200 atau sekitar 200 sampai 250 yen. Dan toppingnya tidak pernah beda jauh, selalu seperti ini. Dan ini juga merupakan makanan yang halal, karena biarpun di dalamnya tadi kita lihat ada topping daging yang kalau bagi umat Islam mungkin tidak bisa makannya, tapi daging itu tidak bercampur dengan makanan ini dan dipisahkan gitu. Jadi sama sekali tidak ada berhubungan dengan makanan ini. Jadi dijamin makanan ini halal, karena juga tidak ada bahan-bahan lainnya yang diragukan yang bisa membuat makanan ini yang menyalahi dari aturan agama yang bagi penganut agama Islam. Jadi begitu ya, kali ini saya memperkenalkan salah satu makanan yang disebut sebagai hiyashi cuka atau dengan bahasa Indonesianya mie dingin. Dicoba ya, dan saya yakin bagi anda yang terutama yang sedang menjalankan program diet, makanan ini cocok sekali bagi tubuh kita. Oke, sekian dulu. Terima kasih telah menonton video ini, dan saksikan kembali video-video saya berikutnya seputar kehidupan